Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Bagus, namun aku ingatkan bahwa yang terbaik adalah tidak meremehkan lawan Anda. Kalau tidak, akhir ceritamu pada saat itu mungkin akan sangat menyedihkan. Kata sosok kabut hitam itu yang bergerak sedikit ketika tawa yang tidak biasa itu sekali lagi dipancarkan. Segera sosoknya perlahan menghilang dari tempat itu, meninggalkan Yunsan yang tersenyum dingin. Suara samar guntur bergema di langit yang jauh ketika Xiaoyan tiba-tiba muncul dan dua sosok manusia tampaknya telah mengalami pukulan serius. Tubuh mereka bergetar dan ekspresi mereka langsung menjadi pucat dan memuntahkan darah. Keduanya jatuh dari langit dan akhirnya mereka menabrak tanah dengan keras hingga membuat lubang besar yang membuat garis retakan besar dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Debu melayang keluar dari lubang yang dalam sebelum akhirnya ditiup oleh angin dan benar-benar tersebar ketika dua sosok manusia yang menyedihkan di dalamnya perlahan muncul di depan banyak tatapan di sekitarnya. Yundu dan Yunsah berbaring di lubang yang dalam seperti mayat dengan pakaian mereka yang hancur dan wajah mereka nampak pucat pasi. Jejak darah nampak mengalir dari dada mereka. Aura mereka yang awalnya kuat telah menjadi sangat lemah pada saat ini. Serangan berat seperti petir oleh Xiaoyan sebelumnya telah mengirim mereka ke kondisi luka serius di mana bahkan kematian sudah dekat. Keduanya mencoba yang terbaik untuk melebarkan mata mereka yang menatap tajam ke wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh di langit. Mulut mereka bergerak sedikit dan sepertinya berniat untuk mengatakan sesuatu. Namun mereka memuntahkan darah yang menenggelamkan kata-kata mereka dan tewas di tempat. Banyak tatapan tertegun ketika mereka melihat lubang yang sangat dalam yang memenuhi seluruh jalan. Pada saat ini hampir semua pikiran orang langsung menjadi tumpul. Orang-orang yang mati di depan mereka bukanlah doang, melainkan dohong yang pada dasarnya adalah kekuatan yang paling dicari semua orang. Namun kedua kekuatan yang memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan telah dikalahkan dengan cara yang sangat menyedihkan di tangan Xiaoyan yang masih sangat muda. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, pemuda yang mengepakkan sayap api hijau di langit selamanya akan tercetak jauh di benak semua orang. Selain itu, nama Xiaoyan yang telah diam di dalam kekaisaran Jiama selama 3 tahun sekali lagi akan meletus dengan kecerahan yang bahkan lebih menyilaukan dari sebelumnya. Jia Xingtian yang berdiri di menara tinggi di kota kekaisaran juga menghela napas panjang saat Yundu dan Yunsah tewas. Dia menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan di langit. Bocah kecil itu bukan lagi pemuda sentimental di masa lalu, kata Jia Xingtian. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setidaknya ada 4 doang dan 2 dohang yang dikalahkan oleh Xiaoyan. Taktik yang kejam seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan Jia Xingtian diam-diam menghirup udara dingin. Dia perlahan mengerti dalam hatinya bahwa Xiaoyan saat ini kemungkinan adalah seseorang yang lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Selain itu, dia tidak menyangka Xiaoyan akan membawa begitu banyak doang bersamanya. Dari penampilan barisan besar doang yang muncul, kemungkinan mereka tidak lebih lemah dari Mystic Cloud. Sepertinya aku perlu melakukan kontak dengan klan Nalan, klanmu dan asosiasi alkemis, karena Xiaoyan telah kembali. Tidak akan lama sebelum pertempuran yang menentukan dengan Mystic Cloud. Jika seseorang berdiri di sisi yang salah dalam pertempuran ini, kemungkinan akan ada masalah, kata Jia Xingtian tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya sekali lagi menatap Xiaoyan di langit yang jauh, baru kemudian dia berbalik dan perlahan turun dari menara tinggi. Tewasnya Yundu dan Yunsah juga menimbulkan keributan yang cukup besar di beberapa tempat lain. Kedua dohong yang telah mati di mana tingkat seperti itu dianggap keberadaan tertinggi bahkan ketika ditempatkan dalam 3 klan besar, di mana klan Nalan dan klanmu bahkan tidak memiliki elit dohong. Oleh karena itu hati mereka sangat terkejut dan ketakutan ketika mereka melihat 2 dohong jatuh tewas di tangan Xiaoyan di depan mata mereka. Mereka terkejut dan mulai sedikit ragu seperti Jia Xingtian. Dengan situasi saat ini, Xiaoyan pasti akan bergabung bersama dengan klan primer. Jika dia benar-benar mengalahkan Mystic Cloud, manfaat yang akan diperoleh klan primer akan memungkinkannya untuk sepenuhnya menyingkirkan 2 klan lainnya. Kemungkinan bahwa faksi besar lainnya di dalam kekaisaran akan mengalami kesulitan melarikan diri dari terlibat dalam bentrokan sengit antara Xiaoyan dan Mystic Cloud. Oleh karena itu, apa yang perlu mereka pertimbangkan sekarang adalah di sisi mana mereka akan berdiri. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu kota besar di bawah. Matanya segera berhenti sejenak di beberapa tempat di Istana Kekaisaran, Asosiasi Alkemis, klanmu dan klan Nalan. Xiaoyan menarik pandangannya dan melambaikan tangannya pada Linian dan lainnya yang tidak jauh. Dia segera membalikan tubuhnya dan melihat ke arah Hai Bodong, yang fokus pada 2 mayat di lubang yang dalam di bawah.
"Hai tua, maaf, aku tidak bisa menahan diri dan merebut lawanmu beberapa saat yang lalu," kata Xiaoyan. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar itu. Namun ada beberapa ketakutan yang tersisa di hatinya. Bahkan dia hanya bisa samar-samar melihat cahaya perak berkedip melewatinya ketika Xiaoyan menyerang sebelumnya. Setelah itu, dia melihat Yundu dan Yunsha memberikan lebih dari 10 pertukaran dalam waktu singkat sebelum akhirnya tewas. Kecepatan seperti itu bahkan menyebabkannya merinding. Dia mengerti bahwa jika dia adalah lawan Xiaoyan, kemungkinan ketahanannya tidak akan lebih baik dari dua orang itu. "Hai tua, terima kasih banyak untuk 3 tahun ini," kata Xiaoyan seraya mengepakkan sayapnya dan berhenti di depan Hai Bodong. "Kamu bocah kecil, kenapa sih kamu menjadi seperti gadis kecil setelah pergi selama 3 tahun?" kata Hai Bodong tersenyum seraya menggelengkan kepalanya. Xiaoyan juga tersenyum mendengar itu. Ia kemudian mengeluarkan botol giok di mana ada pil obat bulat berwarna ungu di dalamnya yang memancarkan sinar menyilaukan. Hai Bodong nampak terkejut ketika dia melihat pil obat itu. "Hai tua, itu adalah hadiah yang kujanjikan padamu waktu itu. Pil itu akan membantu memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Tolong maafkan aku yang berutang padamu pil obat itu selama 3 tahun, kata Xiaoyan. Sebuah ekspresi bersemangat menyebar dengan cepat ke wajah Hai Bodong. Tangannya nampak gemetar ketika menerima botol giok itu dan menghirup udara dalam-dalam. "Aku telah menunggu 3 tahun untuk ini, tak kusangka kau masih mengingatnya," kata Hai Bodong. Di satu ruangan nampak semua orang telah berkumpul. Lin Yan, Lin Xiuya, Liu Qing dan lainnya duduk di samping Xiaoyan, sementara orang-orang kuat dari gerbang Xiao, seperti 3 saudara Yao, berdiri tepat di belakang Xiaoyan. Meskipun mereka adalah individu arogan yang sulit dijinakkan, namun mereka merasa hormat dan takut terhadap Xiaoyan dan benar-benar memandangnya sebagai pemimpin mereka. "Hai tua, apa kamu pikir ada kemungkinan Clan Xiao dan Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di Kekaisaran Jiama?" kata Xiaoyan dengan tertawa. "Karena itu masalahnya, aku mungkin harus memberitahumu tentang kekuatan Mystic Cloud saat ini. Perkembangan Mystic Cloud selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapanmu. Kemungkinan Mystic Cloud masih memiliki 3 dohong di dalamnya dan beberapa doang. Mereka sepertinya menggunakan sesuatu untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Kalau tidak, mana mungkin bagi mereka mengalami kemajuan seperti itu. Selain itu, doji dari Yundu dan Yunsha sebelumnya cukup dangkal dan lemah meskipun mereka memiliki aura dohong. Jelas mereka telah menggunakan semacam pil obat atau semacam teknik rahasia. Karenanya kekuatan Mystic Cloud mungkin lebih kuat daripada 3 tahun lalu, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk mengalahkan mereka," kata Xiaoyan. Hai Bodong terkejut ketika mendengar itu saat melihat Xiaoyan yang sebenarnya dapat dengan jelas mengatakan beberapa kekurangan dari Mystic Cloud dalam waktu yang singkat. Yafei telah membangun jaringan informasi yang besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, aku telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak faksi misterius lainnya dalam Mystic Cloud. Hal itu seharusnya memiliki hubungan dengan Mystic Cloud yang saat ini memiliki begitu banyak orang kuat, kata Hai Bodong. Faksi misterius itu pasti adalah klan jiwa. Kalau tidak, Yunsan tidak akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan tetua Mystic Cloud dengan sangat cepat, kata Xiaoyan. Kekuatan Mystic Cloud sudah tersebar. Kemungkinan akan sulit jika kamu ingin mengandalkan kekuatanmu sendiri. Aku menyarankan kamu lebih baik menarik 2 klan besar yang tersisa, seperti Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran. Tindakan Mystic Cloud beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka menjadi sangat tidak puas. Namun karena kekuatan Yunsan, kebanyakan dari mereka tidak berani bertindak. Sekembalinya kamu kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Meskipun kamu telah membawa sejumlah besar orang kuat, namun dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka itu masih jauh dari cukup, kata Hai Bodong dengan ekspresi serius. Dari penglihatannya, dia secara alami bisa melihat kekuatan Lin Yan dan lainnya saat ini yang berjumlah lebih dari 10 doang. Tidak bisa dianggap sebagai barisan besar yang cukup untuk melawan Mystic Cloud. Xiaoyan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi Hai Bodong yang serius. Aku juga tahu tidak mungkin untuk membalikkan Mystic Cloud hanya dengan kekuatan seperti itu, kata Xiaoyan yang tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan itu. Tidak lama setelah bertepuk tangan, suara angin sepoi tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok dohang tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya mereka mendarat di ruangan. Mereka adalah Yinggu, Sumei, dan Tiwu. "Ketua Xiao, kami tidak mencuri perhatian siapapun ketika kami memasuki kota kali ini," kata Yinggu. "Aku telah menyusahkan kalian bertiga," kata Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Hai tua, sekarang jumlah dohong di tanganku tidak kalah dengan Mystic Cloud. Apa yang perlu ditakutkan?" kata Xiaoyan. Hai Bodong nampak begitu tercengang ketika dia melihat 3 dohong yang muncul di ruangan. Keterkejutan yang besar melintas di matanya. Seorang pria tua dengan wajah gelap bahkan sedikit lebih kuat darinya. "Tak disangka, kamu masih menyembunyikan sesuatu," kata Hai Bodong. Xiaoyan tersenyum, dia memegang cangkir teh di tangannya. "Adapun mengenai Yunsan, biarkan dia," kata Xiaoyan yang tiba-tiba terhenti ketika Medusa yang semampai nan aduhai muncul di tempat itu.
Di sebelahnya ada seorang gadis kecil memiliki mata yang besar yang berputar dengan penuh rasa ingin tahu mengamati sekelilingnya. Dua orang yang baru saja muncul menyebabkan Xiaoyan terkejut. Pandangannya segera melihat bahwa tangan Xian memegang kotak giok yang sangat indah. Dan ada aroma obat yang samar yang dikeluarkan dari dalamnya. Ekspresi Xiaoyan segera berubah ketika dia melihat kotak giok itu. Sekali lagi wajahnya menampilkan ekspresi geram. Jelas kedua orang itu telah pergi dan mencuri bahan obat lagi tanpa seizinnya. Sementara itu, ketika Hai Bodong yang duduk di kursi pemimpin melihat wajah Xiaoyan yang nampak geram, ketakutan juga muncul di wajahnya. Sulit membayangkan seberapa parah keterkejutan yang diterima Hai Bodong ketika wajah Medusa sekali lagi muncul di depannya. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan itu sebenarnya masih mengikuti di samping Xiaoyan. Sementara tubuh Hai Bodong nampak bergetar, Xiaoyan berdiri dengan sedikit geram dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Xian dan dengan cepat menyita kotak giok. Setelah itu dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Xian yang memiliki senyum yang canggung. Kamu harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan, kalau tidak aku akan segera mengirimmu kembali, kata Xiaoyan. Xian buru-buru menutup mulutnya ketika dia mendengar ancaman Xiaoyan. Setelah itu dia buru-buru meraih lengan Xiaoyan menunjukkan bahwa dia pasti akan mendengar kata Xiaoyan. Medusa yang di samping juga agak tidak berdaya ketika dia melihat Xian menyerah begitu cepat. Sepasang mata menyihir melintas sejenak di bawah mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan kemarahan. Sesaat kemudian dia menjelaskan, barusan aku melihat pertarungan yang panas di tempat ini. Karena itu Xian dan aku pergi melihat-lihat dan tanpa sengaja memperoleh sesuatu. Xiaoyan terkejut ketika mendengar itu. Benda itu sebenarnya telah dicuri dari klan primer. Meskipun Xiaoyan merasakan kemarahan, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Maaf Hai Tua, mereka berdua telah berbuat onar di tempat ini, kata Xiaoyan seraya mengembalikan kotak itu. Mulut Medusa bergerak sedikit ketika dia melihat itu. Tampaknya dia sangat tidak mau berpisah dengan kotak giok itu. Namun ketika dia melihat Xiaoyan mengabaikannya, dia hanya bisa mengangkat kepalanya tanpa daya. Sepasang matanya yang menyihir menatap Hai Bodong di kursi pemimpin dan kilatan berbahaya melintas di matanya. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah bertemu tatapan Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya dan buru-buru berdiri saat berbicara kepada Xiaoyan. Tidak perlu, kami akan memberikannya jika dia menyukainya. Perlakukan itu sebagai hadiah, kata Hai Bodong. Xiaoyan hanya bisa tersenyum dengan canggung ketika dia melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk menghindari mengambilnya kembali. Setelah menyimpan kembali kotak giok, ia berbalik dan melirik dengan marah pada Medusa yang diam-diam menghela napas lega sebelum menarik Xian kembali ke tempat duduknya. Seseorang cepat bawa kursi, kata Hai Bodong ketika dia melihat Medusa berdiri di ruangan. Xiaoyan mungkin berani meninggalkan wanita yang menakutkan itu berdiri di sana, tetapi dia tidak. Ekspresi dingin Medusa perlahan menjadi sedikit lebih hangat atas sikap Hai Bodong. Baru pada saat itulah dia merasa bahwa lelaki tua ini, yang telah disegelnya selama bertahun-tahun, terlihat sedikit menyenangkan. Setelah menyelesaikan tempat duduk bagi Medusa, Yinggu dan lainnya, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa getir. Kamu benar-benar memiliki kartu andalan seperti itu. Dengan bantuannya memang tidak perlu takut pada Yunsan, kata Hai Bodong. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya mendengar itu. Sangat sulit memintanya untuk bertindak, karena itu aku tidak bisa terlalu berharap padanya. Aku sendiri yang akan menangani Yunsan, sedang dia tergantung pada suasana hatinya. Dia mungkin senang menonton di samping, kata Xiaoyan. Medusa duduk dengan elegan di kursinya. Tangannya yang lembut memegang cangkir teh itu sambil perlahan menyeruputnya. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan kedua orang itu dari sikap yang diberikan Xiaoyan sebelumnya? Tampaknya mereka berdua memiliki hubungan yang cukup baik. Kalau tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara seperti itu? Pikir Hai Bodong. Kamu akan melawan Yunsan, bukankah resikonya terlalu besar? Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran? Jika bisa, peluang kemenangan kita akan lebih besar. Fama dan Jia Xingtian semuanya adalah pakar dari kelas Do Huang. Selain itu, aku sekarang telah memiliki pil pemulihan semangat ungu yang telah kau sempurnakan untukku. Aku akan pulih pada kekuatan puncakku setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita akan memiliki peluang yang cukup besar dalam mengalahkan Yunsan, kata Hai Bodong. Terserah padamu, kata Xiaoyan. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat sikap acuh tak acuh Xiaoyan. Apa yang akan kau lakukan? Kata Hai Bodong. Aku tidak akan tenang sampai salah satu dari kami mati. Aku ingin Mystic Cloud menghilang sepenuhnya dari Kekaisaran Jama, kata Xiaoyan dengan dingin. Kekuatan Mystic Cloud saat ini mencakup setengah dari Kekaisaran Jama. Jika kau ingin menghilangkannya, kau harus menghapus semuanya. Kau mungkin dapat membunuh semua orang kuat di Mystic Cloud, namun sangat sulit untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran.
kata Hai Bodong mencoba meyakinkan Xiaoyan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika mendengar itu. Apa yang dikatakan Hai Bodong memang benar. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Cara terbaik untuk menyelesaikan semua masalah ini adalah sebelum pertarungan dengan Mystic Cloud dimulai. Aku telah melihat sedikit pengkhianatan mereka beberapa tahun ini, kata Xiaoyan. Hai Bodong tanpa daya ketika dia mendengar kata Xiaoyan, namun beruntung ia setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Mengingat bahwa faksi-faksi itu ada kalanya dimiliki Mystic Cloud. Masih ada satu lagi, kata Hai Bodong. Apa itu? Kata Xiaoyan terkejut. Kita mungkin perlu membereskan satu orang lagi jika kita ingin menghilangkan Mystic Cloud. Dia adalah Raja Obat Guhe, kata Hai Bodong dengan ekspresi serius. Xiaoyan tertegun ketika mendengar nama itu. Orang itu sudah menjadi alkemis terkenal di seluruh Jiama 3 tahun lalu. Kamu juga harus tahu dengan jelas koneksi seperti apa yang dimiliki Guhe, seorang alkemis tingkat 6. Jika dia membantu Mystic Cloud, kemungkinan dia dapat mengumpulkan setidaknya 5 dari 10 kuat di Kekaisaran. Oleh karena itu, kau harus menyelesaikan masalah itu sebelum menyerang Mystic Cloud, kata Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia hampir melupakan orang penting itu. Ia jelas tahu kemampuan yang dimiliki seorang alkemis tingkat 6. Saat itu, Han Feng telah mengumpulkan orang-orang kuat dari wilayah sudut hitam yang bahkan membuat Akademi Dalam sakit kepala. Bisakah kamu melakukan kontak dengan Guhe? Kata Xiaoyan. Hai Bodong terkejut ketika dia mendengar itu. Dia juga seorang panatua dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya, kata Hai Bodong. Karena itu masalahnya, mari kita minta Fama untuk maju dan mencari Guhe. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya netral, kata Xiaoyan. Pandangannya kemudian beralih pada Xiaoding. Aku mungkin harus pergi dan bertemu dengan anggota klan Xiao, kata Xiaoyan. Itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Panatua pertama memerintahkan untuk menjadikanmu sebagai ketua klan sebelum dia meninggal. Anggota klan juga telah menunggu kedatanganmu selama 2 tahun, kata Xiaoding. Singkat cerita, Xiaoyan, Xiaoli, dan Xiaoding akhirnya bertemu dengan panatua ketiga dan anggota klan Xiao lainnya di satu tempat. Setelah bersusah payah mendesak, Xiaoyan akhirnya tidak menolak lagi ketika mereka semua mengangkatnya sebagai ketua baru klan Xiao dan cerita pun tamat. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.